komentar-komentar yang baik, ya, maka aulia sebaiknya kemudian kita diam. Nah, jadi luar biasa ya, petunjuk dari Rasulullah SAW. Bahkan Bapak Ibu jemaah rahimahullah, pentingnya juga kita menjaga lisan. Ya, di sini ada satu hadis Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ad ma baina al-masyriqi wal maghrib. Ya, artinya sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimat, di mana dia mengucapkan sebuah kalimat. Yang di sini dijelaskan itu sebuah kalimat yang di mana kalimat itu kalimat itu keluar dari lisannya tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi asal itu asal bicara saja. Jadi ya barangkali juga keceplosan, ya asal keluar saja. Ya kemudian apanya disitu biha finnari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib, yang oleh karenanya dia pun terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Jadi ada orang yang karena salah ucapannya itu tidak disadari, ternyata ucapannya itu mendatangkan murka Allah, sampai kemudian dengan ucapannya itu dia jatuh ke dalam api neraka yang jauhnya sejauh antara timur dan barat. Nah, ini sekali lagi ini disebabkan oleh lisan yang tidak mampu dijaga. Bahkan pada dalam hadis riwayat Muhammad bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam Sahihul Jami' disebutkan Rasulullah SAW pernah juga ditanya, ya Rasulullah, inna lan'akhiruna bima natakallam, wahai Rasulullah, apakah kami ini benar-benar akan disiksa, benar-benar akan dihukum, bima natakallam, disebabkan apa yang kami ucapkan? Sahabat bertanya demikian, maka Rasulullah SAW menjawab, benar, sesungguhnya banyak orang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan karena apa yang keluar dari lisannya. Maka di sini Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahullah, ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tunjukkan, ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada umatnya agar kita selaku umatnya mendapatkan keselamatan, yaitu dengan berusaha untuk menjaga lisan-lisan kita sekalian. Bahkan terdahulu ada seorang wanita yang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memujinya, menyanjungnya, terkagum-kagum karena sebab kalau di malam hari wanita tersebut rajin sholat malam, kalau di siang hari juga rajin berpuasa. Ibadahnya sangat luar biasa. Rasulullah, wanita tersebut yang ahli ibadah tadi, kekurangannya suka menyakiti tetangga. Dan menyakitinya ini, kalau Ibu jemaah itu bukan menyakiti secara fisik, tapi menyakiti secara lisan. Terus menurut saya Ibu, kalau berbicara atau komen itu komennya pedes, sampai kemudian membuat tetangganya merasa sakit hati. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, dia fitnah, wanita itu berada di neraka. Ibadahnya luar biasa, tapi karena hanya satu perbuatan yang disebut oleh sahabat, apa itu? Karena dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya, sampai dinas oleh Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam, dia benar wanita itu berada di neraka. Sekali lagi, Bapak Ibu hadirin benar jemaah sekalian Allah, hal ini menunjukkan kepada kita sekalian betapa pentingnya bagi kita untuk selalu berusaha menjaga kesehatan. Dan selanjutnya mari kita sedikit merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, ayatnya ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil shimali wa 'anil idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ke-12-nya, dia telah perlu pengertian dari kata ketika dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus, jadi dia telah perlu pengertian ini yang dimana berada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Di ayat ke-18 Allah menyatakan malaikat itu mengkau dan tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Atau kalau yang berarti di sini adalah malaikat yang dekat lagi mencatat. Jadi Bapak Ibu yang Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kalau di samping kita ini ada malaikat yang begitu dekat, dan juga malaikat itu punya catatan. Bahkan malaikat itu min qaulin, tidak hanya mencatat perbuatan-perbuatan kita, bahkan malaikat itu apa yang terucapkan min qaulin dari sebuah ucapan kita, itu juga semuanya disaksikan dan semuanya dicatat oleh malaikat. Kalau secara umum orang memahami itu namanya malaikat raqib, kalau malaikat atid. Tapi dalam beberapa penjelasan ulama, raqibun atid di situ menggunakan kalimat bentuknya sifat. Jadi bukan namanya malaikat raqib kalian malaikat atid, tapi dua malaikat yang berada di samping kita itu adalah malaikat yang raqib memiliki sifat dekat, atid juga mencatat. Jadi kalau itu jawab Allah, ini sifat daripada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan kita, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga punya tugas untuk mencatat. Sekaligus juga punya tugas untuk mencatat. Maka di sini kalau ibu jamaah kalau kita sadar betul bahwasanya kita ini tidak luput dari pengawasan malaikat, bahkan apa yang terucap dari lisan kita pun juga selalu dicatat oleh malaikat. Saya yakin kalau kita betul-betul menyadari hal ini, akan semakin mudah bagi kita sekalian untuk apa? Untuk mampu menjaga lisan. Bagi kita sekalian untuk mampu menjaga lisan. Dan juga kalau ibu tadi menjelaskan masalah iman selain daripada itu, ada perkara-perkara daripada bagian lisan yang di sini bagi kita sekalian penting untuk menyadarinya, dan ini amat sangat sering terjadi di tengah-tengah kita sekalian. Atau dosa-dosa lisan yang secara umum, ini barangkali kita pernah terjatuh dalamnya, yang kita harus berhati-hati terhadap dosa-dosa lisan tersebut. Apa saja dosa-dosa tersebut? Yang pertama adalah dusta atau bohong.
pertama berdusta atau berbohong. Ya. Nah ini termasuk juga dosa lisan, ya, yang termasuk juga bagian daripada salah satu sifat atau ciri daripada ciri orang munafik yang disebut Rasulullah SAW, ayatul munafik. Tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Idza haddatsa kadzdzaba. Rasul menyebut yang pertama, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina kalau memberi amanah dia hianat. Jadi ya, berdusta ini bagian daripada tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri seorang, dan ini termasuk bagian dosa lisan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Wajib atas kalian untuk senantiasa berlaku jujur, karena jujur itu ya membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu ya wa yata'arras sidqa hatta yakuna 'inda Allahi siddiqan, dan tidaklah seseorang itu selalu berlaku jujur dan juga selalu berusaha untuk jujur sampai-sampai kemudian dia dicatat di sisi Allah termasuk siddiq, termasuk dalam golongan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Kemudian beliau kembali menyatakan wa iyyakum wal kadhib, dan berhati-hatilah kalian dari berdusta, dari berbohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ila fujur, fa innal fujura yahdi ila nar. Karena dusta itu, bohong itu membawa kepada keburukan, membawa kepada maksiat. Sementara maksiat itu akan membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulu, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Dan biasanya kalau itu jangan salah ngomong, ya memang penyakit yang bohong itu untuk menutupi kebohongan yang satu ini, ya dia akan membuka pintu kebohongan yang pasti. Yang ini belum selesai, supaya tertutupi kebohongannya lagi, akhirnya apa? Berbohongan ini terus. Kemudian yang kedua, bahaya daripada dosa lisan, ya, yang sering kita dapati di tengah-tengah kehidupan kita yang wajib bagi kita sekalian berusaha untuk dosa riba. Riba itu apa Bapak Ibu? Ya, rasa jadi dosa riba ini bahkan kalau di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayat wa'adukum ayyatul akhihi maitan fakarihumu. Jadi riba, rasani saudara itu ibarat seperti memakan bangkai saudara kamu. Di sini Bapak Ibu yang masalah teman rahimahullah, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna ma riba?" Tahukah kalian apa riba itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yaqul. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang namanya riba, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak sukai untuk dibicara oleh orang lain. Kila afara'aita in kana fi akhli manaqul. Wahai Rasulullah, kembali tanya para sahabat, bagaimana kalau apa yang disebutkan tadi ya itu memang sesuai kenyataan? Ya, Allah Nabi bersabda, in kana fi manaqul faqad tabayyana wa illam yakun
bakat tadi. Jadi Rasulullah menyatakan jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengingkarinya. Namun jika tidak sesuai kenyataan berarti engkau telah memfitnahnya. Jadi menyebutkan aib kejelekan saudara kita ya di hadapan orang lain ini bagian daripada riba. Kalau itu sesuai kenyataan itu riba. Kalau tidak sesuai kenyataan lebih parah lagi. Bukan saja riba tapi nomor fitnah. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang Allah ada juga dosa dari lisan ya yang seringkalinya kita tidak sadari, yaitu yang ketiga apa yang disebut dengan istihza. Istihza itu adalah ya mengejek atau ya merendahkan orang lain, atau bahasa hari ini yang keren adalah membuli. Yang hari ini termasuk banyak ya, apalagi di dunia pendidikan ya, yang mengkhawatirkan ya, adalah yaitu bulian-bulian yang terjadi ya, khususnya di tengah-tengah para murid ya, di dunia pesantren itu juga sama di tengah-tengah para santri ya, baik bulian yang sifatnya lisan bahkan sampai dengan bulian yang sifatnya fisik. Nah, ini yang hari ini alhamdulillah ya, ini banyak perkara-perkara dunia yang kemudian menjadi kasus ya ini juga perlu untuk kita cermati bersama. Apa itu dimaksudkan Allah mengejek orang lain atau juga istihza, ini sebenarnya sebuah larangan ya, yang dimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya sekumpulan orang laki-laki merendahkan ya kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkannya itu lebih baik dari mereka. Begitu pula jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan perempuan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat 11 untuk tidak ya meremehkan, untuk tidak ya merendahkan atau juga mengejek orang lain. Mengapa demikian? Ya karena ini juga termasuk bagian daripada sifat sombong. Sifat sombong kalau itu yang masalah Allah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim. Ya, beliau menyebutkan al-kibru wal haq wa ghamdun nas. Rasul ya memberikan definisi al-kibr, kesombongan. Ya, yang dalam hadis riwayat Muslim disebut oleh Rasulullah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ada Rasul disebut barang siapa yang di hatinya ada sebiji sawi kesombongan, ya maka dia tidak akan masuk ke surga. Nah, sombong itu apa? Rasulullah SAW menyebutkan ya satu, sombong itu adalah menolak kebenaran atau hak. Kemudian yang kedua, sombong itu adalah ghamdun nas, merendahkan, meremehkan manusia atau meremehkan orang lain. Nah, jadi sikap istihza, membuli, ya, sikap merendahkan, meremehkan sebagainya ini, ya ini adalah termasuk sikap ya, kesombongan yang hukumnya adalah haram ya di dalam Islam. Ya, dan kaum muslimin ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya untuk yang senantiasa menghindari yang namanya sifat sombong. Kemudian ada juga bahaya lisan yang lain. Ya, yang keempat adalah namimah. Namimah itu apa itu? Adu domba. Jadi namimah ini ya, adalah adu domba. Yaitu kalau Imam Nawawi mengatakan namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Ya. Jadi yang menukil satu perkataan orang lain yang disampaikan kepada yang lainnya
Kemudian beliau mendengar suara di mana ada dua orang yang sedang diadab di dalam kuburnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, bala kana ahaduhuma la yastatir min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah." Rasulullah SAW menyatakan mereka sedang disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu merupakan perkara besar. Jadi orang yang disiksa di dalam tubuhnya itu mengira ketika mereka di dunia melakukan hal itu sebuah perkara yang dinamakan itu sebuah perkara besar. Yang pertama Rasulullah menyebutkan karena akan hubungan orang yang pertama, ya ini disiksanya disebabkan la yastatir min bawlihi. Ia disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing, ya, ketika buang air kecil. Tidak menutupi dirinya, ya, atau kalau dalam keterangan yang lain, ya tidak bersih di dalam nomor tauharnya. Ini juga termasuk yang menjadikan sebab siksa nomor kubur. Kemudian yang kedua, waktu atau pada orang yang kedua, dia musyirin namimah. Dia disiksa karena suka mengadu domba. Dia mendapatkan apa? Siksa kubur. Kemudian di antara dosa lisan yang juga bagi kita sekalian untuk berhati-hati di dalamnya, ya, yang kelima adalah yaitu suka berdebat. Namun berdebat itu biasa sama debat. Tidak perlu untuk hati-hati. Ya, wah kok buatan cocok, terus kemudian berdebat dan sebagainya. Ya. Padahal Rasulullah SAW menjamin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan, aku menjamin, ya, surga, ya, di tengah-tengah bagian surga bagi orang yang menghindari perdebatan meskipun dia benar. Jadi meskipun kita merasa benar, ya hujah kita kuat, ya, ketika di situ dihadapkan dengan perdebatan, lebih baiknya menghindar, ya. Jadi tidak perlu menghabiskan energi kita untuk berdebat, ya. Ini perlu untuk kita berhati-hati. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Abghadul rijal ila Allah al-adadul fasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Jadi bagi yang senang debat, ya, bagi yang suka untuk berdebat, dari sini ada peringatan dari Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang melaksanakan rahimahullah, ya, termasuk di antara, ya, bahaya daripada dosa yang disebabkan oleh lisan kita, ya, ini adalah yaitu ketika kita, ya, tidak mampu menjaga lisan kita, ya, untuk, ya, berlaku, ya, atau menuduh orang, ya, dengan berlaku yang namanya hus, ya. Bulan demikian boleh jadi, ya. Jadi seorang muslim yang baik adalah ketika ada kekurangan pada saudaranya, maka kemudian dia berusaha untuk menghadirkan, ya, alasan-alasan, ya, yang dimana alasan-alasan itu adalah sebagai bentuk sikap husnuzonnya kepada saudaranya. Dan ini tentu, ya, perjalanan yang tidak mudah. Ini tentu adalah yang membentuk sikap yang tidak. Misalkan kita, ya, sedang berdua atau sedang berjalan, ternyata ada tiba-tiba orang yang, ya, berani di hadapan kita dengan tidak sopannya, atau bahkan mungkin ada orang yang mengendarai kendaraan dengan cepat misalnya, ya. Kita menghadirkan sikap husnuzon atau suudzon. Nah, ini tergantung kepada, ya, sejauh mana penguasaan diri kita sendiri. Kalau kita sadar tentang bahaya lisan, maka yang akan keluar dari lisan kita adalah dari sikap husnuzon itu. Boleh jadi dia itu tergesa-gesa karena, ya, orang tuanya memang membutuhkan bantuannya. Ini kan sebagai sikap husnuzon.
Tapi lain ceritanya kalau kemudian yang timbul itu apa itu? Sikap apa? Seudarnya kita. Ketika ada orang yang melakukan seperti itu, langsung keluar kalimat-kalimat yang apa? Kita sikap seudarnya kita. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi bagian daripada dosa-dosa kesalahan kita. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jemaah semoga di dalam kesempatan malam ini saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada segala jemaah semua untuk belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menguasai lisan kita, bagaimana kita bisa berusaha untuk menjaga lisan kita, bagaimana cara agar kita bisa menjaga lisan kita agar terlepas dari dosa-dosa yang disebabkan lisan kita. Satu adalah yaitu dengan benar-benar menyadari tentang jeleknya dosa karena lisan. Jadi Allah sudah kita sampaikan bahwasanya dosa-dosa lisan itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya mampu menjaga lisan ini akan mendatangkan keselamatan sekaligus dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga mengetahui kalau dosa lisan akan menghapus kebaikannya pada hari kiamat. Jadi dosa dari lisan yang keluar dari lisan kita ini akan membakar kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian juga berusaha untuk menghindarkan diri dari majlis yang di dalamnya ada dosa besar. Contohnya majlis gosip, majlis riba, atau majlis namimah adu domba, atau juga majlis-majlis yang di dalamnya terdapat kebohongan dan juga kedustaan, atau majlis-majlis yang di dalamnya ada bentuk meremehkan, menghinakan, merendahkan dan sebagainya. Inilah sebuah majlis yang di dalamnya ada dosa-dosa besar. Maka cara kita sekalian agar tidak sampai terjadi dalam hal yang demikian, yaitu kita berusaha menghindarkan diri dari majlis-majlis tersebut. Dan yang terakhir, kalau kemudian ternyata barangkali selama ini sudah banyak kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita itu yang merupakan bagian dari dosa-dosa besar, kita belum mampu menjaganya, maka kita perlunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kemudian dosa-dosa itu termasuk di antaranya adalah dosa kedurhakaan kita kepada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada taqullahuma ubbin wa la tanharuma wa qul lahuma qawlan untuk mengatakan hak saja kepada orang tua yaitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai membuatnya, apalagi sampai kemudian menyakiti hati orang tua. Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karimah, berbicara dengan kedua orang tua yaitu dengan qawlan karimah, dengan perkataan yang mulia, dengan perkataan yang tidak menjadikan sebab sakit hatinya orang tua. Nah, kalau kemudian kalau kita melakukan hal yang demikian itu, maka sekali lagi mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyesali dan juga bertekad untuk tidak mengulangi. Betul-betul minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lisan kita itu betul-betul bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu Allah insyaallah yang akan mendatangkan keselamatan kepada kita, baik keselamatan dunia terlebih lagi keselamatan di akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, menjaga lisan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bimbingan kebenaran tidak keluar dari lisan kita melainkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menerangkan, kalimat-kalimat yang menunjukkan, dan sebaliknya kalimat yang buruk, kalimat yang menyusahkan, bahkan kalimat yang dapat menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Barangkali itu Bapak Ibu dimaksudkan dengan Allah materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Bisa. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi senantiasa bermanfaat, khususnya pelajaran untuk diri saya pribadi dan juga punya untuk jamaah semuanya. Dan sekali lagi berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala faedah dan manfaat kepada kita semua dari ilmu yang didapatkan dan juga bisa mengamalkannya. Allahumma. Dari saya atas segala saya tadi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang